pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang isu kontemporer. Yang pertama adalah isu. Apakah itu isu? Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan, yang siap diambil keputusan, atau masalah yang lagi tren, dan masalah yang lagi hot topic yang terjadi di masyarakat sosial. Perkenalkan, nama saya Fitri Suryani Rambe. Saya berasal dari instansi Rumah Sakit Umum Haji Medan. Pemampu materi adalah Dr. Anda Rita Clara MD. Saya dari golongan 2 angkatan 4 kelompok 2. Berdasarkan Permenpan nomor 25 tahun 2014 tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya bab 4 pasal 8 angka 1 huruf A sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perawat melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Yang kedua, mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif. Yang ketiga, membuat media untuk peningkatan perilaku hidup sehat pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif. Yang keempat, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah resiko cedera pada individu dalam rangka upaya promotif. Yang kelima, memantau perkembangan pasien sesuai kondisi pada individu dalam rangka upaya preventif. Yang keenam, memfasilitasi penggunaan pelindung diri pada kelompok dalam rangka melakukan upaya preventif. Dari hal tersebut, saya menyimpulkan ada 3 isu yang akan saya angkat yang terjadi di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Yang pertama adalah belum optimalnya pelaksanaan manajemen resiko jatuh pada pasien COVID-19 di ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Umum Haji Medan. Yang kedua, belum optimalnya pendokumentasian komunikasi efektif perawat dan pasien di ruang isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Yang ketiga, belum efektifnya pelaksanaan discharge planning atau perencanaan pulang pada pasien COVID-19 di ruang isolasi Rumah Sakit Haji Umum Medan. Dari ketiga hal tersebut, kita harus menganalisisnya berdasarkan metode APKL, yang mana A adalah aktual, P-nya adalah problematik, K-nya adalah halayak, yang L-nya adalah layak. Dari kesimpulan tabel tersebut, kita mendapat kesimpulan bahwasanya ketiga isu tersebut layak untuk dicari gagasan pemecahan masalahnya. Kemudian kita harus menetapkan prioritas masalahnya menggunakan metode USG, yang U-nya adalah urgency, S-nya seriousness, G-nya adalah growth. Kita lihat bersama dari tabel tersebut. Nomor 1, isu yang pertama menempati posisi pertama dengan jumlah 15 poin. Bisa kita simpulkan, untuk penarikan isu, kita akan mengambil poin yang pertama. Kemudian kita melakukan identifikasi masalah. Apa sih masalah yang ditimbulkan dari isu yang pertama, yaitu dikarenakan perawatan pada isolasi ini menyebabkan perubahan yang sangat besar dan mendorong seluruh perawat untuk lebih melakukan asuhan secara komprehensif dari seluruh komponen bio, psiko, sosial, spiritual, dan budaya si pasien dengan COVID-19 tersebut. Pemberian asuhan keperawatan di pandemi COVID-19 sangat membutuhkan fokus, yaitu terutama pada manajemen resiko jatuh dikarenakan keadaan umum daripada si pasien. Dari hal tersebut, saya telah melakukan analisis respon beberapa faktor atau penyebab yang mengakibatkan terjadinya belum optimalnya manajemen resiko jatuh pasien COVID-19 di ruang isolasi. Dari SDM kita bisa melihat perawat kurang optimal melakukan screening, jumlah perawat yang terbatas, rotasi perawat yang berkala, yang kemudian menyebabkan belum memadainya fasilitas ruangan untuk pasien resiko jatuh, belum adanya media edukasi pasien tentang manajemen resiko jatuh,
Yang kemudian hal tersebut harus kita lakukan pelatihan khusus COVID-19 kepada perawat dikarenakan untuk pencegahan jatuh tersebut. Dari manajemen, belum optimalnya panduan manajemen risiko jatuh, belum optimalnya evaluasi manajemen. Yang harus kita lakukan adalah menyusun SOP dan panutan penetapan manajemen risiko jatuh, melakukan sosialisasi tentang manajemen risiko jatuh. Saya membuat 4 kegiatan. Yang pertama, melakukan pengkajian pasien tentang skor resiko jatuh. Uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, saya mempersiapkan alat yang diperlukan untuk pengkajian pasien tentang skor resiko jatuh. Yang kedua, mengumpulkan data pengkajian bersumber pada pasien maupun keluarga. Yang ketiga, melakukan dokumentasi pengkajian pasien terhadap skor resiko jatuh. Kegiatan yang kedua adalah membuat media edukasi leaflet tentang pencegahan pasien COVID-19. Yang pertama, saya akan membuat media dan desain media edukasi leaflet tentang pencegahan resiko jatuh. Kemudian saya akan mengkonsultasikannya kepada kepala ruangan dan tim promosi kesehatan rumah sakit, mencetak media edukasi tersebut dan membagikannya kepada pasien dan keluarga. Yang ketiga, membuat poster untuk pencegahan pasien jatuh. Hal tersebut adalah sasarannya perawat itu sendiri. Yang pertama, membuat materi dan desain poster pasien jatuh. Yang kedua, mengkonsultasikannya kepada kepala ruangan dan tim PKRS. Yang ketiga, mencetak poster pencegahan pasien jatuh. Yang keempat adalah mensosialisasikan poster tersebut kepada perawat dan melakukan screening ruangan di tempat-tempat yang memang pasien tersebut mengalami resiko jatuh yang lebih tinggi. Yang keempat, melaksanakan pelatihan penerapan program dan SOP manajemen resiko jatuh pasien COVID-19. Karena hal ini adalah keputusan dari manajemen keperawatan, saya hanya melakukan konsultasi kepada kepala ruangan, melakukan koordinasi dengan manajemen keperawatan, yang kemudian akan disimpulkan kepada keperawatan apakah melaksanakan ini memang harus kita lakukan sosialisasi seperti itu. Sekianlah yang dapat saya sampaikan untuk pemecahan isu yang saya angkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.